Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Najil Ajri dari kelas Starters Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar dan prinsip dasar instrumen. Baik, yang pertama itu ada pengertian hasil belajar. Jadi hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh setelah adanya proses belajar mengajar. Jadi keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi belajar, di mana prestasi belajar merupakan gambaran hasil belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar pada suatu jenjang yang diikutinya. Jadi berdasarkan teori taksonomi Blow On, hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 3 ranah kategori, antara lain yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada ranah kognitif. Jadi mengacu pada hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua itu ada ranah afektif. Jadi mengacu pada sikap dan nilai. Ranah afektif ini meliputi 5 tingkat, yaitu kemampuan, yaitu menerima, menjawab, atau reaksi, menilai, organisasi, dan karakterisasi dengan suatu nilai yang kompleks dari nilai itu. Yang ketiga itu dari ranah psikomotorik. Jadi meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi, neuromuskular atau menghubungkan atau mengamati. Tipe hasil belajar kognitif ini lebih dominan daripada afektif dan psikomotorik. Karena hasil belajar kognitif ini dia lebih menonjol untuk dapat dilihat secara langsung hasil yang diperoleh. Terus adapun menurut Sujana dalam bukunya dari penilaian tujuan dari penilaian hasil belajar itu ada 4, yaitu yang pertama itu mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua itu mengetahui keberhasilan proses pendidik dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa efektifnya mereka mampu mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan. Yang ketiga itu ada menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yaitu dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan sistem. Yang terakhir itu yang keempat yaitu memberi pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, adapun yang poin kedua yaitu ciri-ciri hasil belajar. Jadi ciri-ciri di sini, ciri-ciri hasil belajar ini menurut Ahmadi dan Supriyono sebagaimana yang dikutip olehnya yaitu berjumlah 6 poin, yaitu yang pertama itu terjadi secara sadar. Jadi perubahan yang terjadi sebagian hasil belajar ini yang disadari, artinya individu yang mengalami perubahan itu menyadari akan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Yang kedua itu bersifat fungsional, yang dimana perubahan yang timbul karena proses belajar juga bersifat fungsional, artinya perubahan tersebut memberikan manfaat yang luas. Terus yang ketiga itu bersifat aktif dan positif. Jadi perubahan yang terjadi sebagian hasil belajar bersifat aktif dan positif, artinya aktif itu tidak terjadi secara sendirian, tetapi memerlukan usaha dan aktivitas dari individu sendiri untuk mencapai perubahan tersebut. Adapun positifnya itu yang berarti baik, bermanfaat, dan sesuai dengan harapan yang dituju. Yang keempat itu ada bukan bersifat sementara. Maksudnya ini dimana perubahan yang terjadi hasil belajar itu bukan bersifat sementara, akan tetapi bersifat relatif atau permanen. Yang kelima itu bertujuan dan terarah. Maksud dari bertujuan dan terarah ini artinya perubahan tersebut tidak terjadi tanpa unsur sengaja dari individu yang bersangkutan untuk mengubah perilakunya. Yang keenam itu ada mencakup keseluruhan aspek perilaku. Jadi perubahan yang timbul karena proses belajar itu pada umumnya mencakup keseluruhan aspek perilaku atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang sebagaimana dikutip oleh Slamato, yaitu faktor-faktornya itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu faktor internal.
Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu yaitu faktor biologis serta kondisi fisik yang sehat dan segar. Dalam menjaga kesehatan fisik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlain yaitu makan, minum, olahraga, serta istirahat gitu seperti tidur. Terus faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa itu diantaranya sebagai berikut, yaitu inteligensi atau tingkat kecerdasan dasar seseorang memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Yang kedua itu ada perhatian. Jadi siswa itu harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya agar dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Jadi yang ketiga itu ada kemauan atau niat, merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Yang keempat itu ada bakat, bukan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam sesuatu bidang, melainkan bakat ini lebih banyak menentukan tinggi rendahnya kemampuan seseorang dalam suatu bidang. Yang kelima ada motif. Motif di sini yang dimaksud adalah di dalam bentuk motif yang kuat dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-latihan seperti soal-soal gitu. Yang keenam itu ada kematangan. Jadi belajar akan lebih berhasil jika siswa sudah siap atau sudah matang dengan adanya latihan-latihan soal atau pelajaran yang dipelajarinya. Terus yang ke-8 yaitu kesiapan. Kesiapan ini sangat perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa benar-benar sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya itu akan lebih meningkat, lebih membaik gitu. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor ini dapat meliputi di lingkungan keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi sesama teman, sesama anggota keluarga, terus suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian dari orang-orang terdekat. Terus ada pula faktor eksternal lainnya yaitu faktor lingkungan sekolah. Jadi hal-hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa di sekolah mencakup metode belajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan kawan-kawannya, sesama siswa, disiplin di sekolah, alat pengajar, dan lain-lain. Terus faktor lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi hasil belajar terhadap siswa. Lanjut, adapun pengertian dan prinsip dasar instrumen penilaian dalam pendidikan. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian instrumen penilaian. Jadi penilaian adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk memperoleh suatu keputusan dengan mengimplementasikan informasi yang didapat untuk mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi adapun instrumen adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukur ataupun mengumpul data dari suatu variabel. Jadi instrumen penilaian ini merupakan perangkat dari instrumen penilaian ini merupakan perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengukur, dan serta mengimplementasikan berbagai informasi yang diperoleh guna menentukan tingkat capaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau diperoleh melalui kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai cakupan kompetensi setiap siswa. Jadi dengan demikian, instrumen penilaian sangat dibutuhkan dalam sistem penilaian untuk menentukan tingkat keberhasilan proses belajar yang mampu mengukur semua aspek kompetensi siswa yang menurut siswa itu menjadi lebih baik, lebih aktif gitu. Jadi suatu instrumen dibutuhkan dalam kegiatan penilaian yang digunakan sebagai landasan dalam proses pelaksanaannya. Proses penilaiannya ini Adapun prinsip-prinsip instrumen penilaian yaitu yang pertama itu dalam kegiatan penilaian ada beberapa prinsip yang menjadi perangkat keberhasilan dan harus dijadikan pedoman guru ketika melakukan kegiatan penilaian, yaitu yang pertama itu valid. Jadi validitas kerap dimaknai dengan
kesisihan gitu. Jadi suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Terus gimana ya? Valid itu suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur, maka digunakan suatu instrumen yang sahih, yaitu berupa instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Yang kedua itu ada reliabilitas. Jadi reliabilitas ini sering diartikan sebagai terap kepercayaan dan keajengan. Maksudnya ini suatu tes dikatakan reliable bila tes tersebut digunakan untuk mengukur secara berulang-ulang gitu, memberikan hasil yang sama gitu, yang tetap gitu, hasilnya tetap gitu. Terus yang ketiga itu adil dan objektif. Jadi penilaian perlu mengutamakan rasa keadilan dan objektivitas siswa. Tidak adanya perbedaan dari jenis kelamin, perbedaan budaya, ras, suku, dan lain-lain. Jadi karena penilaian ini yang memberikan dedikasi pada pembelajaran. Maksudnya itu penilaian yang di atas ketidakadilan ini dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa. Jadi harus adil gitu, nggak ada perbedaan ras, suku, dan lain-lain. Yang keempat ini ada continue atau terus menerus. Jadi penilaian yang dilakukan secara kesinambungan oleh guru akan memberikan gambaran yang lebih jelas gitu tentang keadaan siswa. Jadi penilaian bukan hanya sekedar dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran, namun penilaian harus dilaksanakan dari awal sampai akhir pembelajaran, dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkali-kali. Hal ini bertujuan agar memperoleh data hasil belajar ini secara utuh dan kompresif gitu. Yang kelima itu ada praktikabilitas, yang dimana tes ini mudah dilaksanakan, terus mudah memeriksanya, terus kelengkapan petunjuknya, artinya tes dilengkapi dengan petunjuk yang jelas sehingga dapat dialokasikan dengan orang lain gitu. Yang keenam itu ada terfokus pada kompetensi. Jadi proses penilaian memiliki tujuan agar dapat menilai mencapai kemampuan yang diraih oleh seorang siswa terkait dengan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, serta nilai-nilai yang tercermin dalam kebiasaan berpikir, tindakan serta tingkah laku. Yang ketujuh itu ada mendidik. Jadi penilaian diharapkan dapat menyumbangkan pengaruh positif terhadap peroleh hasil belajar siswa. Maka dari itu penilaian harus dapat dirasakan sebagai sebuah penghargaan untuk memotivasi siswa sehingga mereka berhasil dan bisa dijadikan pematik atau semangat untuk bisa memperbaiki hasil belajar siswa yang telah dilakukan gitu. Jadi kayak seperti memotivasi gitu. Yang kedua ini ada tes hasil belajar dengan bentuk objektif, di mana tes ini disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua peserta didik yang mengikuti sebuah tes. Jadi tes objektif ini juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, yang dimana tes ini seperti kayak soal-soal kayak mana ya, soal-soal yang pendek gitu, yang pendek terus langsung salah soal langsung jawab gitu. Terus yang ketiga ada tes tindakan. Tes tindakan ini yang dimana tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawas penguji yang akan diobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan atau ditampilkan, serta peserta didik ini bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan kepada pendidik gitu.
Tes tindakan ini dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerja yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan ini melakukan bisa dikatakan tes tindakan. Jadi tindakan atau ujukan kerja dapat dinilai seperti memainkan alat musik gitu, kayak memerintahkan kayak coba mainkan alat musik gitu-gitu. Terus coba bernyanyi, membaca, kayak mendikte gitu, menggunakan peralatan laboratorium dan lain-lain. Contoh dari tes tindakan ini seperti kayak gini. Coba tunjukkan di depan kelas bagaimana cara mengajar dengan metode pembelajaran yang coba jelaskan coba bernyanyi di depan kelas gitu-gitulah pokoknya. Terus yang kedua itu ada instrumen evaluasi jenis non-test. Jadi di mana hasil dari suatu proses pembelajaran mencakup tidak ada aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Sehingga hasil dari proses pembelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap. Jadi pengetahuan teoritis ini dapat diukur untuk menggunakan teknik tes. Jadi keterampilan dapat diukur dengan menggunakan jenis tes perbuatan gitu. Sedangkan hasil belajar merupakan perubahan sikap hanya dapat diukur dengan teknik non-tes gitu. Jadi instrumen evaluasi jenis non-tes ini dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas produk dan produksi dari suatu pembelajaran yang berkenaan dengan dominan. Selanjutnya itu ada integrasi ayat Al-Quran dengan materi, ciri-ciri hasil belajar, dan prinsip dasar instrumen penyusunan instrumen. Di sini saya di sini integrasinya itu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang dimana bunyinya itu yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah, Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah akan mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menekankan pentingnya kesabaran, kejujuran, dan peningkatan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dihubungkan dengan ciri-ciri hasil belajar seperti kesediaan untuk belajar dan mengingatkan pemahaman. Terus prinsip dasar penyusun instrumen seperti objektivitas ini dan peningkatan diri dapat diperkuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini, seperti meninggikan orang-orang yang beriman dan memberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi ayat ini juga mengajarkan bahwa kebaikan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peningkatan derajat. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, ayat ini dapat bisa menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas hasil belajar dan instrumen evaluasi secara adil dan objektif. Sekian video presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.